Tapi Nabi SAW mengatakan masuk. Ya. Nah, ada beberapa poin. Ada 70 poin yang bisa kita ambil dari poin-poin ini yang bisa membalikkan segala teori manusia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Luar biasa bahagia kita menyambut tahun baru Islam yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki 1442 Hijriah. Dan kita senantiasa ketika masuk di tahun yang baru selalu mengambil momen hijrah itu sebagai pelajaran. Tentu kita juga tidak ingin melewatkan momen hijrah tahun ini sebagai introspeksi diri, koreksi diri agar kita mampu untuk bisa melejitkan potensi diri, potensi iman, dan mungkin potensi-potensi yang lain yang mampu mendekatkan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, banyak dari kita yang menyampaikan bahwa hijrah itu adalah titik balik di mana Nabi SAW mampu untuk sukses dalam dakwahnya, mampu untuk melejit, ya, maju dalam setiap aktivitas nubuatnya. Ya. Nah, apakah memang seperti itu ceritanya? Apakah memang begitu mudah dan bahagianya? Ternyata tidak juga, sahabat yang dicintai Allah. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Nabi SAW justru di saat momen hijrah itu hadir pada beliau berada pada titik nadir. Betul-betul dalam jurang kesulitan, ya. Titik bawah, ya, dalam prosesi dakwah beliau dari awal yang tadinya hampir naik, ya. Tapi tiba-tiba dengan wafatnya Khadijah, dengan wafatnya Abu Talib, justru itu membuat dakwahnya luar biasa merosot, ya, dan menghadapi fase tersulit dalam dakwah. Dan fase tersulit dalam dakwah itu adalah fase ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi di antara fase yang paling sulit yang dilakukan oleh Nabi SAW, justru fase yang paling sulit itu adalah ketika beliau hijrah ke Madinah. Bayangkan, terusir dari Mekah, lalu diperintahkan oleh Allah untuk ke Madinah. Ini kalau dalam teori manusia itu seolah keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa, gitu. Jadi kalau kita berbicara pembicaraan manusia ini, ya, pembicaraan manusia, bukan pembicaraan apa yang akan ada hikmah dari Allah gitu, tidak. Tapi pembicaraan manusia, hancur sudah itu dakwah. Selesai sudah. Kenapa? Karena keburukan yang kala itu harus dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak kalah peliknya ketika pindah ke Madinah. Madinah kala itu namanya Yathrib, sahabat. Coba kalau kita lihat sekarang, secara statistik, Nabi SAW di Mekah tidak berhasil. Di Madinah, kok bisa ya berhasil? Padahal, di Mekah pendukung Nabi lebih kuat dibanding dengan di Madinah. Di Mekah pendukung Nabi, awal Khadijah dulu mendukung, lalu pamannya Abu Talib mendukung. Khadijah punya kekuatan harta, Abu Talib punya kekuatan politik. Orang biasanya ketika dia itu sudah memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, maka insya Allah dia akan mampu untuk melakukan apapun. Dan ketika memimpin akan mudah bagi dia untuk sukses. Sedangkan di Madinah tidak ada pendukungnya. Yang mendukung dari segi ekonomi menengah ke bawah. Dari segi orang yang memiliki kemampuan dan jabatan serta kekuatan tidak seberapa. Bagaimana ini? Yang di Mekah yang sudah punya dukungan begitu saja tidak berhasil, kok tiba-tiba dipindah ke Madinah? Apalagi sebelumnya punya background cerita juga Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini adalah hijrah yang luar biasa dari segi dukungan. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, itu langsung diterima oleh Raja Najasyi, diperlakukan dengan baik. Bahkan ketika ada beberapa orang kafir Quraisy datang meminta agar kaum muslimin kala itu dikembalikan ke Mekah, ditolak oleh Raja Najasyi, dan Raja Najasyi kala itu memberikan komitmen untuk melindungi kaum muslimin yang ada di Habasyah. Dakwahnya dipersilahkan untuk disebarkan, segala kebutuhannya dipenuhi. Tapi ternyata itu pun belum berhasil.
Nah ini bagaimana ke Madinah yang tidak punya dukungan sama sekali. Tidak ada raja yang mendukung, tidak ada kekuatan ekonomi yang mampu untuk menopang. Tidak masuk di akal manusia. Lalu berikutnya kalau kita lihat, musuh yang dihadapi di Madinah, di Mekah saja, yang musuhnya tidak seberapa, itu dakwah tidak bisa berkembang. Di Madinah musuhnya lebih banyak. Wah, kok bisa Ustaz? Iya, di Mekah musuhnya hanya kafir Quraisy saja. Dah, tidak ada yang lain. Di Madinah musuhnya Yahudi. Musuhnya munafik. Musuhnya kafir, penyembah berhala. Musuhnya Quraisy yang masih sering datang untuk menyerang kaum muslimin. Tidak berbanding antara musuh di Madinah dengan musuh di Mekah. Itu saja Mekah yang hanya satu musuh tidak berkembang, bagaimana dengan Madinah? Yang musuhnya bertumpuk-tumpuk, pendukung sedikit, musuh berkali-kali lipat. Ditambah lagi dari kondisi letak geografis. Mekah kala itu menjadi pusat tujuan semua orang yang datang ke sana. Sentral, metropolitan. Orang ingin berdagang lewatnya Mekah. Orang ingin bepergian lewatnya Mekah. Jadi ketika ada orang ini, interaksi dengan orang lebih mudah gitu. Orang datang kemana? Kita sampaikan tentang dakwah ini. Orang datang dari mana? Kita sampaikan tentang dakwah ini. Beda dengan Yathrib. Beda dengan Madinah. Ya, dari segi metropolitan, dari segi kemajuan, dari segi keramaian tidak seramai Mekah. Yang di tempat ramai saja tidak mampu untuk bisa menopang dakwah dengan baik, bagaimana di tempat yang lebih sepi? Dengan berbagai lagi ya kelemahan-kelemahan yang di mata dan teori manusia ada pada Madinah. Tapi ternyata itu semua dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Dibalikkan semua teori manusia itu dibalikkan dalam kehidupan. Yang katanya kalau lebih dikit pendukungnya susah untuk sukses, yang katanya kalau lebih banyak musuhnya susah untuk sukses, yang katanya kalau banyak rintangannya susah untuk sukses, yang katanya kalau waktunya lebih singkat itu susah untuk sukses. Itu semua dibalikkan. Kenapa? Karena Madinah, Nabi SAW hanya 10 tahun di sana, mampu untuk melejitkan dakwah ini. Bahkan dakwah ini sampai menyentuh ribuan kilometer jauh ke sana. Bahkan dakwah ini mampu untuk merontokkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Dakwah dari Madinah, berkah dari Madinah. Yang perlu untuk kita lihat, apa kira-kira yang mampu membalikkan segala teori manusia sehingga tidak berlaku di sini. Segala apa yang ada dalam pikiran manusia kala itu ini tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sendiri pun ketika ingin masuk ke Madinah agak ragu hatinya dan mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, betulkah kita akan masuk ke kota itu? Karena kota itu terkenal kota yang penuh dengan wabah penyakit. Banyak penyakit hadir di sana. Tapi Nabi SAW mengatakan masuk. Ya. Nah, ada beberapa poin. Ada 70 poin yang bisa kita ambil dari poin-poin ini yang bisa membalikkan segala teori manusia itu. Tapi tentu dalam video ini tidak mungkin 70 ya. Minimal kita bagi bocorannya 3. 67-nya kemana? Nanti ya, saat pengajian off air ya. Apa itu? Ya, 1. Kenapa itu bisa berbalik ya? Sehingga sesuatu yang katanya itu tidak mungkin menjadi sebuah fakta ya, yang bisa kita rasakan sampai dengan detik ini. Nabi SAW mampu betul menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya. Dan sahabat Nabi SAW kala itu pun mampu untuk menunjukkan keikhlasannya untuk betul-betul berjuang di jalan Allah. Detik-detik menjelang hijrah itu Nabi ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, apa yang kamu harapkan dari apa yang kamu dakwahkan ini? Apa sih yang kamu mau? Kamu mau harta? Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan harta kami semua, kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu mau jabatan, kami kumpulkan semua yang ada pada kami ini, kami pilih Anda menjadi pemimpin tertinggi kami. Kalau kamu mau wanita, kami pilihkan wanita paling cantik, nikahi mereka semua. Kalau ini sudah semua kamu dapatkan, stop. Jangan lagi mendakwahkan. Jangan lagi mendakwahkan apa yang kamu dakwahkan. Ditawari itu, semua ditawari. Yang kebanyakan kita ini kadang-kadang banting tulang, peras keringat untuk tadi yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kadang untuk harta, tahta, wanita, itu yang kita perjuangkan. Nabi SAW mampu untuk membuktikan di hadapan Allah dengan perkataan yang dicatat oleh tinta emas. Beliau mengatakan, andai kalian berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku ini, lalu kalian minta aku untuk meninggalkan dakwah ini, ma taraktu, aku tidak akan tinggalkan dia.
Aku tidak akan berpaling darinya. Luar biasa. Bukan hanya sekedar harta, jabatan, matahari dikasih, bulan dikasih, diminta untuk meninggalkan. Enggak. Berarti mustahil sudah kalau seandainya dunia ini diberikan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada para sahabatnya untuk meninggalkan ini. Mustahil. Luar biasa. Satu, ikhlasnya tunjukkan. Maka siapapun yang menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan seperti apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemustahilan dirubah menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW dengan para sahabatnya mampu untuk menunjukkan sabarnya yang luar biasa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Nabi SAW ketika berangkat ke Taif dilempar oleh seluruh penduduk Taif sehingga sekujur tubuhnya itu penuh dengan darah, berlumuran darah. Dan ketika ada malaikat penjaga gunung yang datang kepada beliau dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku sudah mendapatkan izin dari Rabbku. Andai kau perintahkan gunung itu untuk aku angkat dan aku timpakan kepada penduduk Taif, niscaya aku akan angkat sekarang." Nabi mengatakan apa? Tidak. Innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Karena sesungguhnya mereka yang melempari aku ini, mereka adalah kaum yang tidak paham dan tidak tahu. Andai mereka tahu, mereka tidak melempari aku. Biar aku yang bersabar dengan ujian ini. Sabar. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat yang lain, waduh, cerita tentang kesabaran mereka ketika hijrah. Bayangkan ketika mereka berangkat, tidak ada harta yang dibawa. Hanya pakaian yang ada di badan. Sawah mereka, ladang mereka, harta mereka, rumah mereka, ontak mereka, mereka tinggal. Mereka menjalani itu dengan kesabaran. Hanya sekedar ingin mendapatkan ridha Rabbnya, maka mereka sabar dengan ujian itu. Tidak ada mengeluh. Tidak ada mengatakan, "Ya Rabb, kenapa begitu berat? Bukankah kami ini orang yang beriman? Kenapa kau tidak mudahkan kami? Kenapa kau tidak berikan sesuatu yang indah-indah pada kami? Kenapa tidak selalu saja yang manis buat kami?" Tidak. Tidak ada keluhan itu keluar dari mereka. Yang ada adalah bagaimana mereka mampu berbahagia dengan momen-momen sulit itu karena mereka mampu menjalannya dengan kesabaran. Oleh karena itu, Allah berikan anugerah yang luar biasa juga bagi mereka. Dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka, mereka membuka kacamata dunia. Karena ternyata setelah ini mereka memimpin peradaban, dan ketika peradaban dipimpin oleh mereka, mereka mampu untuk membuktikan dunia menjadi penuh rahmat. 2, saya janji tadi 3. Yang 1 apalagi? Ya, berarti 67 kita simpan. Yang 1 apalagi? Kalau kita lihat, ya, Nabi SAW sebelum berangkat menuju ke Madinah, beliau berdoa. Bahkan ketika ingin masuk ke Madinah, tadi cerita tentang Abu Bakar yang bertanya kepada Nabi, "Benarkah kita akan masuk?" Maka Nabi mengatakan, "Benar, kita akan masuk." Lalu Nabi berdoa. Kita lihat bagaimana dalam aktivitas Nabi SAW itu selalu menyandarkan pada doa, mohon kepada Allah. Karena dalam doa itu akan ada kebaikan yang mungkin tidak bisa didapat oleh seseorang, akan mudah didapatkan dengan doanya. Doa. Ini kadang-kadang kita banyak yang meremehkan doa. Nabi SAW menghiasi selalu senantiasa dengan doanya. Bahkan ketika para sahabat pun keluar menuju ke Madinah kala itu juga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang betul-betul mampu untuk diucapkan dengan kesadaran iman dan keyakinan. Lisannya mengucap dengan penuh pengharapan, jiwanya merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon betul dan menyadari betul bahwa lemah dirinya, tidak punya kemampuan apapun juga kecuali dari pertolongan Allah. Maka detik demi detik demi detik demi detik kemampuan itu Allah berikan dan keajaiban itu Allah hadirkan. Ketika pada perang Badar tidak lagi mampu, kala itu kaum muslimin menghadapi begitu banyak, Nabi angkat tangannya. Musuh begitu banyak, seolah tidak mampu. Lalu Nabi angkat tangannya, berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb," doa. Dan akhirnya kemenangan itu Allah hadirkan. Maka bismillah. Hijrah yang senantiasa kita peringati setiap tahun, bukan hanya sekedar untuk kita peringati secara seremonial semata, tapi bagaimana kita mampu untuk menjadikan momen hijrah itu momen melejitkan potensi diri dan keimanan kita. Dan inilah sebabnya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu menjadikan hijrah sebagai permulaan tahun bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan hijrah kali ini
masuk tahun Hijriah yang baru kali ini walau di tengah pandemi mampu untuk bisa memberikan hikmah terbaik dalam kehidupan kita sehingga ridha Allah mampu untuk kita gapai. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.